تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah kembali mengumpulkan kita semua di dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu. Semoga perkumpulan kita di dalam majelis ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pekan kemarin kita alhamdulillah sudah masuk surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه
مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام. Baik, pekan kemarin ada beberapa hal yang sudah kita pelajari. Pertama, bahwa turunnya surah ini disepakati oleh ulama turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, makanya termasuk Madaniyah. Kemudian nama juga sudah kita pelajari Bapak Ibu. Nama ada dua yang disebutkan dalam hadis. Pertama Ali Imran, yang kedua apa namanya selain Ali Imran? Lupa. Az-Zahra, ya. Apa artinya Az-Zahra? Cahaya. Subhanallah. Kemudian ulama memberikan nama-nama yang lain untuk surah ini. Ada yang menamai surah At-Tayyibah, Al-Mujadalah. Kemudian ada juga yang menamai dengan surah Al-Aman dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian keutamaan surah ini juga sudah kita pelajari pekan kemarin, bahwa surah ini bagi yang merutinkan membaca surah ini, memahami dan mengamalkan, maka dia akan datang dalam bentuk apa? Dalam bentuk awan yang melindungi para pembacanya dari teriknya matahari kelak nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Jadi Al-Baqarah dan Ali Imran ini bila dibaca nanti dia akan datang membela sahabatnya pada hari kiamat. Kemudian jamaah rahimakumullah, sebab turun juga sudah kita pelajari bahwa surah Ali Imran ini turun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Yahudi, orang Nasrani, ya. Baik. Ayat pertama, bahwa Alif Lam Mim ini ada berapa pendapat kemarin? Ada 4. Pendapat pertama mengatakan Alif Lam Mim ini memiliki makna. Maknanya yaitu nama Allah atau nama surah ini. Kemudian pendapat yang kedua tidak memiliki makna sama sekali. Ya, karena ini huruf yang terpotong. Alif Lam Mim enggak ada maknanya. A B C enggak ada maknanya, Bapak Ibu. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan ada maknanya, tapi yang tahu hanya Allah. Sedangkan pendapat yang keempat tawakuf, mereka diam, gak berkomentar, ya kan? Tidak mengatakan ada maknanya, tidak mengatakan juga tidak ada maknanya. Jamaah rahimakumullah. Jadi ketika menerjemahkan, maka terjemahannya Alif Lam Mim. Kalau di situ terjemahannya apa? Alif Lam Mim kan? Apa diterjemahkan hanya Allah yang tahu artinya? Kalau begitu terjemahannya berarti dia menganut pendapat yang ketiga.
yang mengatakan bahwa alif lam mim ini ada maknanya, tetapi Allah yang mengetahui artinya. Baik. Baik. Kemarin belum saya sampaikan apa munasabah surah Ali Imran dengan Al-Baqarah. Jemaah rahimakumullah. Apa kesamaan atau hubungan antara Ali Imran dengan Al-Baqarah? Ya. Kenapa setelah Al-Baqarah Ali Imran? Tentu penyusunan ini tidak sembarangan ya. Walaupun dua surah ini tidak turun secara bersamaan, Bapak Ibu. Baik, ada beberapa kemiripan antara surah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Yang pertama, sama-sama diawali dengan alif lam mim. Kemudian yang kedua, jemaah rahimakumullah, sama-sama menjelaskan tentang Al-Qur'an di awal-awal. Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Ali Imran juga sama, di ayat nomor 3 menjelaskan tentang Al-Qur'an, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq ya. Kemudian yang ketiga sama-sama menjelaskan tentang penciptaan manusia tidak biasa. Tidak biasanya. Al-Baqarah menjelaskan tentang penciptaan siapa? Halo. Masih ingat kan? Ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu tentang apa itu? Tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ini penciptaan yang tidak biasanya, Bapak Ibu. Manusia penciptaan yang biasanya melalui proses yang cukup panjang. Kemudian sedangkan surah Ali Imran juga berbicara tentang penciptaan yang juga tidak biasanya. Yaitu penciptaan siapa? Nabi siapa di Ali Imran? Ali Imran Nabi Isa alaihissalam. Karena Ali Imran ini kan keluarga Imran. Keluarga Imran itu, Imran punya anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak tanpa suami namanya Isa alaihissalam. Itu persamaan yang ke berapa? Yang ketiga. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang keempat, sama-sama hujjah untuk ahlul kitab. Kalau Al-Baqarah hujjah disasarkan atau dibidikkan kepada orang Yahudi, sedangkan Ali Imran kepada orang Nasrani, Bapak Ibu. Makanya di surah Al-Baqarah kita banyak berbicara tentang orang Yahudi kan. Nanti di surah Al-Baqarah Yahudi, surah Ali Imran, Bapak Ibu, ini banyak berbicara tentang orang-orang Nasrani. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kelima, keterkaitan surah Al-Baqarah dengan Ali Imran, yaitu sama-sama diakhiri dengan doa. Al-Baqarah akhirnya doa, ya kan? Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Ali Imran sama juga, di bagian akhir-akhir juga doa, ya kan? Mulai dari ayat 191, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, ayat 192, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah, dan seterusnya. Jemaah rahimakumullah ya. Itu keterkaitan antara Al-Baqarah dengan Ali Imran. Makanya surah ini dikapalkan oleh Nabi SAW, artinya dipasangkan oleh Nabi SAW ya. Baik, ayat 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu Allah, la ilaha tidak ada Tuhan, illahu kecuali Dia Allah. Al hayyu yang maha hidup, al qayyum yang maha tegak dan mengurus makhluknya. Ayat 2 ini jemaah rahimakumullah, Allah memperkenalkan dirinya, dan ayat ini mirip dengan ayat apa? Ayat kursi. Ayat kursi ayat awalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Makanya baca ayat ini harus hati-hati. Jangan terlalu grogi, nanti kalau grogi pindah ke ayat kursi. Ya kan? Orang kalau grogi Bapak Ibu semua akan kacau. Ya kan, bahkan Al-Fatihah bisa enggak dibaca. Ya kan? Makanya mushaf di depan ini perlu tidak dibuka ini. Kenapa? Karena kalau dibuka nanti orang imamnya fokus sama mushafnya.
yang mau dibaca nanti rakaat kedua ini. Akhirnya ketika bangun rakaat kedua langsung baca ayat, tidak baca surat, tidak baca Al-Fatihah. Nah, itu cara negurnya bukan subhanallah, subhanallah bukan, tapi ingatkan dengan alhamdulillah. Karena kalau ditegur subhanallah nanti imam mengira apa yang salah dari bacaan ayat saya. Ya kan, padahal imamnya tidak baca Al-Fatihah. Baik, dalam ayat ini Allah SWT memperkenalkan dirinya. Ada 4 macam Allah memperkenalkan dirinya. Kenapa perlu Allah memperkenalkan dirinya? Supaya kita kenal Allah. Ya, kita kenal Allah. Kalau kita berkenalan dengan seseorang, Bapak Ibu, pertama yang kita tanya apa? Nama kan, bukan pekerjaan, bukan kedudukannya apa sekarang, bukan orang tua, tapi nama. Nama antum siapa? Itu orang yang ingin berkenalan. Kan kadang ada orang ini ketemu tapi nggak tanya nama, baru ketemu tapi nggak tanya nama, ya kan? Cuman ngobrol-ngobrol aja, antum dari mana, tapi tidak tahu namanya. Jemaah rahimakumullah, saya banyak ketemu dengan orang, Bapak Ibu, tapi saya tidak hafal nama mereka, ya kan? Nah, kalau kita ingin kenal dengan Allah, pertama yang harus kita kenali dari Allah itu adalah namanya. Makanya pertama yang disebut oleh Allah dalam perkenalan ini adalah namanya, yaitu Allah. Nama Allah. Nah, nama Allah ini nama yang khusus bagi Allah. Ya, tidak boleh selain Allah menggunakan nama ini. Ini nama khusus. Jemaah rahimakumullah. Kalau nama-nama Allah yang lainnya seperti Ar-Rahman, Al-Ali, Al-Jabbar, boleh nggak manusia menggunakan nama-nama itu? Boleh, selama nama itu tidak khusus bagi Allah. Misalnya ada sahabat Nabi SAW yang namanya Ali. Ali itu kan nama Allah, Al-Ali. Tapi Nabi tidak menegur sahabat Ali untuk mengganti namanya dengan nama yang lain, ya kan? Yang penting jemaah rahimakumullah tidak menggunakan al, ya kan? Tidak menggunakan al. Tapi kalau Allah, nama Allah ini nama khusus bagi Allah. Kita tidak boleh bercita-cita nanti kalau saya punya anak laki-laki saya namakan Allah. Enggak boleh, Bapak Ibu. Ya. Ini khusus, subhanallah. Allah buat hati manusia tidak punya pikiran untuk menamakan anaknya dengan nama Allah. Semua manusia. Enggak ada orang namanya Allah, Bapak Ibu. Jadi dikunci sama Allah nama ini, tidak diberi ruang dalam pikiran manusia untuk berkeinginan menamakan anaknya dengan nama Allah. Tapi kalau menamakan anak dengan nama syaitan ada enggak? Ada, namanya anaknya syaitan. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Ada. Tapi nama Allah ini khusus bagi Allah, ya. Kemudian Ismullah Al-Azam, nama Allah ini nama Allah yang paling mulia di antara nama-namanya yang lain, ya. Makanya kalau disebut Allah itu ada getaran tersendiri bagi orang beriman. Allah beda dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita itu nama Allah juga, tetapi beda ketika disebut Allah, ya kan? Allah. Baik. Ada getaran di dalam hati orang beriman. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bila disebut Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Subhanallah, ya. Kemudian yang kedua, Allah memperkenalkan dirinya dengan La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan illahu kecuali Dia, yakni kecuali Allah. Ini kalimat tauhid. Inilah kalimat yang paling utama di antara kalimat-kalimat thayyibah, Bapak Ibu. Siapa yang di dalam hatinya ada kalimat ini, maka kata Nabi, dia pasti masuk surga. Karena miftahul jannah la ilaha illallah, ya. Baik, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah dan untuk dituhankan illahu kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Di sini pertama penafian, kemudian yang kedua isbat. Ini kalimat yang kuat. Ditiadakan dulu baru diisbat. Ini kalimat yang kuat. Tidak ada yang paling cakep di sini kecuali saya. Berarti ini kalimat yang kuat banget. Menunjukkan panjenengan semua di sini nggak ada yang cakep kecuali saya.
Bapak Ibu. Nah, kalau saya mengatakan yang cakep di sini hanya saya, ini biasa, kalimat yang biasa. Tapi yang kuat di sini mentiadakan semuanya kecuali saya misalnya. Nah, sama dalam ayat ini ditiadakan dulu semuanya. La ilaha, tidak ada Tuhan, nggak ada Tuhan itu illahu, kecuali Allah, ya kan? Kecuali Allah, ya. Dan Allah suka disatu-satukan, ya. Sebagaimana kan kita suka enggak disatu-satukan? Ya, tidak ada di sini yang paling kaya kecuali antum gitu. Senang orang itu, Bapak Ibu. Ya kan? Senang orang itu. Tidak ada yang pintar di sini kecuali Anda. Orang itu senang, jamaah rahimakumullah. Tidak ada yang paling baik di sini kecuali Anda. Senang. Nah, yang penting disatu-satukan dalam hal kebaikan, ya. Kalau disatu-satukan dalam hal keburukan, orang enggak senang. Ya. Di sini ini enggak ada yang paling jelek kecuali antum. Nah, subhanallah. Allah senang karena disatu-satukan. Saking senangnya sampai kalimat ini dijadikan sebagai apa? Kunci surga sama Allah. Bayangkan, saking senangnya Allah, Bapak Ibu. Ya, miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan illahu kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan sifat dirinya. Berarti ini perkenalan yang ketiga. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang berdiri sendiri dan mengurus makhluknya. Al-Hayyu, jamaah rahimakumullah, ini maknanya kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang sempurna itu tidak ada awalannya dan tidak ada akhirannya. Sedangkan kehidupan kita tidak sempurna, Bapak Ibu, karena kita ada awalannya dan juga kehidupan kita ini ada akhirannya. Subhanallah. Kemudian yang menentukan awal dan akhir kehidupan kita bukan kita, tetapi Allah. Banyak orang pengen punya anak di usia segini, di pernikahan tahun sekian, tapi ternyata nggak punya anak. Menunjukkan bahwa yang menentukan awal kehidupan seseorang itu bukanlah manusia. Begitu juga yang menentukan akhir kehidupan manusia bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengatakan dalam surah Ad-Dariyat, dalam surah An-Najm, wa annahu huwa adhaka wa abaka wa annahu huwa amata wa ahya. Dia Allah yang bikin kamu tertawa dan menangis, dan Dia Allah yang mematikan kamu dan menghidupkan kamu. Jadi semua Allah. Kalau kita ketawa, yang bikin kita ketawa adalah Allah. Kita menangis juga, yang bikin kita menangis adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Hayyu di sini maknanya beda dengan Al-Hayyunya manusia atau makhluk, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hayyu disanding oleh Allah dengan Al-Qayyum. Al-Qayyum apa artinya? Al-Qayyum ini ada dua makna. Makna yang pertama dari kata qoma, artinya berdiri tegak sempurna, menunjukkan bahwa Allah itu tidak butuh kepada makhluknya. Ya, Dia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan apapun dan siapapun, Bapak Ibu. Ya, itu makna dari kata Al-Qayyum, jamaah rahimakumullah. Sedangkan selain Allah pasti butuh kepada yang lain, ya kan? Enggak ada makhluk yang tidak butuh kepada yang lainnya. Dokter butuh kepada pasien, pasien butuh kepada dokter, ustadz butuh kepada jamaah, jamaah butuh kepada ustadz, jamaah rahimakumullah. Travel itu butuh kepada jamaah, jamaah butuh kepada travel, Bapak Ibu, travel umroh, jamaah rahimakumullah. Jadi kita ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Makanya kita nggak boleh sombong. Yang berhak sombong itu cuma Allah. Karena Allah nggak butuh apapun dan siapapun, jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Allah menciptakan sesuatu, Allah tidak butuh kepada sesuatu itu. Itu untuk manusia. Beda dengan kita. Kita pengen punya anak, ya kan? Ini tandanya apa? Karena kita butuh kepada anak.
Kita butuh nanti ada orang yang membantu kita nanti kalau sudah tua. Kita butuh nanti ada orang yang membiayai kehidupan kita nanti kalau kita sudah tua. Kita butuh nanti ada yang mendoakan kita kalau kita sudah tidak ada. Jemaah rahimakumullah. Jadi kita menciptakan sesuatu dalam kehidupan ini atau membuat sesuatu dalam kehidupan ini, kita pasti butuh. Sedangkan Allah tidak butuh. Itu makna Al-Qayyum. Yang kedua, Al-Qayyum maknanya adalah mengurus makhluknya dengan sempurna, Bapak Ibu. Jadi Allah ini setiap saat mengurus makhluknya dan Allah tidak capek. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah itu tidak capek karena menjaga makhluknya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Karena Allah Maha Kuasa. Jemaah rahimakumullah. Nah, sifat Al-Qayyum ini termasuk sifat Allah yang perlu kita contoh. Coba bayangkan ya, ini ada pelajaran penting. Al-Hayyu kehidupan yang sempurna. Al-Qayyum ngurus ya. Kalau kita ingin hidup sempurna, ingin hidup abadi, dalam tanda kutip ya, ingin hidup abadi, hendaklah kita mencontoh sifat Allah Al-Qayyum, ngurus kehidupan orang. Paham? Peduli kepada kehidupan orang lain, punya misi kemanusiaan, punya misi sosial, Bapak Ibu. Itu walaupun kita udah nggak ada nih jasadnya, tapi kehidupan kita tetap dikenang oleh banyak orang. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi jangan punya misi pribadi. Jangan hanya punya misi untuk diri sendiri saja. Kita dalam hidup ini punya misi kemanusiaan, punya misi keagamaan, ya, punya misi keumatan. Jemaah rahimakumullah. Agar kita Al-Hayyu, hidup dengan sempurna. Sempurna dalam arti kehidupan kita ini dikenang terus oleh banyak orang, ya kan? Kemudian menyebut nama Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum bersandengan, ini punya keutamaan secara khusus. Makanya kan ada zikir nyebut nama Hayyu dan Qayyum. Apa zikirnya? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Sunnah itu. Sunnah dibaca setiap pagi dan sore, ya. Tapi tidak hanya itu yang dibaca, ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Aslih li sya'ni kullah. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri dan selalu mengurus makhluknya, birahmatika, dengan rahmatmu. Ini tawassul ya. Biasanya kan orang tawassul dengan orang soleh, ya kan? Kalau doa ini tawassul dengan nama Allah, dengan rahmat Allah. Birahmatika, dengan rahmatmu ya Rabb, dengan kasih sayangmu ya Rabb. Astaghith, aku mohon pertolongan, tolonglah aku. Kemudian aslih li sya'ni kullah, perbaiki segala urusanku semuanya. Urusan rumah tanggaku, urusan belajarku, urusan bisnisku, urusan sosialku, urusan semuanya perbaiki ya Rabb. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan kau pasrahkan hidup ini kepadaku walaupun hanya sekejap mata. Aku tidak kuat ya Allah. Nah, itu sunnah dibaca pagi dan sore. Sunnah. Yang sering baca pasti hafal nih. Ya, yang tidak hafal berarti tidak baca. Panjenengan hafal nggak ini? Nah, ibu-ibu hafal berarti panjenengan baca setiap pagi dan sore. Bapak-bapak hafal? Baca tapi belum hafal ya. Iya. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, nah, doa tadi termasuk yang diwasiatkan oleh Nabi kepada putrinya yang bernama Fatimah radhiyallahu anha, Bapak Ibu. Kata Nabi, "Ma yamna'uki an tasma'i ma usika bih." Wahai Fatimah, dengarkan apa yang aku wasiatkan kepadamu. Jangan, kau tidak punya alasan untuk tidak mendengarkan wasiatku kepadamu.
Ya, ma usiki bih. Kemudian antaquli idza asbahta wa idza amsayta. Hendaklah engkau membaca kalimat ini apabila di waktu pagi dan di waktu sore. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, kata sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah suka membaca zikir ini, Bapak Ibu. Zikir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, ya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan seterusnya. Aslih li sya'ni kullah wala takilni, dan seterusnya. Nah, ini kapan? Idza karrabahu amrun ay asabahu karbun wa syiddah. Apabila beliau mendapatkan kesulitan. Ya, panjenengan kalau sulit, susah, ya kan? Susah, mendapatkan musibah yang berat, mendapatkan kesusahan dan seterusnya. Pokoknya mendapatkan suatu kebingungan dan kesulitan, maka pecahkanlah kesusahan itu dengan zikir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Bahkan dalam suatu riwayat ketika sahabat perang Badar, mereka menghadapi musuh ribuan sedangkan mereka jumlahnya 313, itu zikir yang dibaca oleh mereka salah satunya adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Maka Allah kasih pertolongan kepada mereka, ya. Allah kasih malaikat 5.000 malaikat yang membantu mereka, Bapak Ibu, sehingga ketika mereka memenggal leher orang kafir, ya kan, pedang mereka belum sampai, lehernya udah putus dua. Kemudian malam hari Allah buat kaum muslimin ngantuk sehingga mereka tertidur nyenyak, sedangkan malam itu juga Allah buat orang kafir tidak bisa tidur, sehingga mereka paginya lemah, pusing, dan mereka tidak punya kekuatan fisik. Itu cara Allah menolong orang-orang beriman. Dan salah satu penyebabnya adalah karena mereka zikir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir, ya. Jadi jangan sungkan-sungkan nyebut ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir ketika kita mendapatkan suatu kesulitan dalam hidup ini. Karena al hayyu dan al qayyum ini sering digandeng oleh Allah dalam Al-Qur'an, termasuk juga dalam ayat ini, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam kitab tafsir, Bapak Ibu, walaupun ini bukan hadis Nabi, ya, tapi disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Nabi Isa itu ketika menghidupkan orang yang mati atas permintaan orang-orang kafir saat itu untuk membuktikan dia Nabi dan Rasul, jamaah Allah, itu Nabi Isa mengusap sambil menyebut kalimat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir, ya. Ini boleh dicoba kalau panjenengan ingin menghidupkan sesuatu, ya, ingin menghidupkan sesuatu boleh dicoba, tapi bukan menghidupkan orang mati, ya. Bukan menghidupkan orang mati, menghidupkan sesuatu yang mati, Bapak Ibu, itu bisa dicoba. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir, ya hayyu ya qayyum, ya kan. Tapi jangan dibuat ini, ya, dibuat amalan khusus, ya kan. Ada sebagian orang itu buat amalan khusus. Kalau maaf ya, Pak, ini nanti dipotong, Pak, ya. Kalau pengen kuat itu harus baca ya hayyu ya qayyum. Jadi misalnya sebelum bergaul dengan istrinya baca ya hayyu ya qayyum 100 kali, lalu minum air. Nah, ini enggak benar ini, Bapak. Ini jangan ditiru. Kalau ada ustadz menyampaikan seperti ini, jangan diikuti. Jemaah rahimakumullah. Dan jangan diamalkan. Ini saya hanya ngasih tahu saja bahwa itu tidak benar, ya. Itu kalimat yang mulia, bukan untuk hal-hal yang seperti itu, ya. Ya hayyu ya qayyum ini nama yang mulia, jemaah rahimakumullah, ya. Kan kadang dicocok-cocokkan sama maknanya. Kalau misalnya minta rezeki, nyebut aja ya Razak terus, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Dicocok-cocokkan ini, Bapak Ibu, ya kan? Kita nyebut ya Razak saja tapi tidak minta rezeki kepada Allah, ini nggak bisa.
Sunnahnya kalau kita minta rezeki itu sebutlah nama Allah ya Razak, lalu kita minta rezeki. Kalau kita nyebut ya Razak saja tidak bisa, jemaah rahimakumullah. Ya. Baik. Kemudian nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Setelah Allah menyebut tentang dirinya, kemudian Allah menyebutkan tentang Al-Qur'an. Nazzala 'alaikal kitab, dia telah menurunkan alaika kepadamu Muhammad al-kitab, kitab bil haq, dengan kebenaran. Nazzala Bapak Ibu ini beda dengan anzala. Maknanya sama-sama turun. Tapi kalau nazzala turun secara berangsur-angsur. Sedangkan anzala turun sekaligus. Makanya ketika Allah menyebut kitab Taurat di ayat nomor 3 ya, ayat nomor 3. Itu Allah menggunakan kata apa? Anzala, bukan nazzala. Allah mengatakan wa anzalat Taurata wal Injil. Wa anzalat Taurata wal Injil. Dan Allah menurunkan Taurat dan Injil. Menunjukkan bahwa Taurat dan Injil turun sekaligus, tidak berangsur-angsur. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran turun berapa tahun? Al-Quran turun kurang lebih, Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40, wafat usia 63. Berarti berapa tahun? 23 tahun. Dia berangsur-angsur 23 tahun. Panjenengan menghafal Quran 5 tahun, menghafal Quran belum hafal 30 juz, sabar. Wong Nabi hafal Quran aja 23 tahun. Bapak Ibu, Nabi loh. Nabi hafal Quran 23 tahun. Sahabat Umar hafal Quran, baru hafal Quran 23 tahun. Lah panjenengan baru 5 tahun sudah mundur. Ya kan? Baru 5 tahun sudah mundur. Kurang, jemaah rahimakumullah. Ya. Dan menghafal itu perlu bertahap, tadarruj ya, bertahap Bapak Ibu. Satu hari ini misalnya satu ayat, satu baris, bertahap. Lama-lama hafal, jemaah rahimakumullah, ya kan? Dan mempelajari ilmu ini kalau kita belajar bertahap sedikit-sedikit itu lebih kuat daripada kita belajar langsung banyak tapi setelah itu hilang, karena banyak yang masuk memorinya. Bayangkan kalau saya satu kali pertemuan misalnya 1 juz tafsir, pasti panjenengan cepat lupa, ya kan? 5 ayat aja panjenengan lupa, apalagi 1 juz. Baik, makanya Al-Quran diturunkan oleh Allah secara bertahap, bahwa ilmu ini harus dipelajari secara bertahap ya, step by step Bapak. Kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad bil haqq, dengan kebenaran. Dengan kebenaran ini maksudnya bahwa semua Al-Quran ini benar, turunnya benar, yang membawa turun juga benar, diturunkan kepada orang yang benar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi kandungannya benar, sehingga Al-Quran tidak disentuh oleh kesalahan sedikit pun. Tidak disentuh oleh kesalahan sedikit pun, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Ciri-ciri benar itu tidak ada perubahan Bapak Ibu. Beda dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu walaupun baik, jemaah rahimakumullah, tetapi ya mengalami perubahan. Peneliti zaman dulu dengan sekarang berbeda hasil penelitiannya. Ya kan? Ada yang dulu jumlah planet berapa, sekarang berubah lagi. Jadi itulah ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Ada perubahan, ya kan? Karena tidak pasti. Sedangkan Al-Quran ini hak. Karenanya Al-Quran dari awal turun sampai sekarang tidak ada perubahan. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Allah menyebutkan tujuan diturunkannya Al-Quran. Pertama, musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan apa yang datang sebelumnya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, membenarkan Taurat, membenarkan Injil, membenarkan Zabur, membenarkan suhufnya Nabi Ibrahim dan kitab-kitab sebelumnya. Jemaah Allah. Kenapa Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya? Ya kan? Karena Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya dari satu sumber yang sama, yaitu sama-sama dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya kan? Kalau sumbernya sama pasti yang disampaikan juga sama Bapak Ibu. Jadi berita yang ada dalam Al-Quran ini sama dengan berita yang ada di dalam kitab-kitab
terdahulu, ya. Misalnya ada hadis menyebutkan ya bahwa pernah terjadi di zaman Rasulullah, ini disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwa orang Yahudi datang kepada Rasulullah, kemudian mereka mengadu tentang seorang wanita dan seorang laki-laki yang berzina, padahal mereka sudah punya pasangan, sudah berkeluarga. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, bagaimana hukuman untuk kami ini, ya kan, untuk orang-orang, untuk kami yang belum beragama Islam. Kalau dalam agama Islam kan jelas, kalau sudah menikah hukumannya apa? Dirajam sampai mati, Bapak Ibu. Kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, hukumlah sebagaimana hukuman yang terdapat dalam kitab Taurat. Hukumlah sebagaimana hukuman yang terdapat dalam kitab Taurat. Kemudian ada di antara mereka yang berkata, di dalam kitab Taurat itu hanya dicela dan dicambuk. Jadi yang berzina hanya dicela dan dicambuk. Kemudian ada seorang sahabat Nabi, mantan Yahudi, dia dulu mantan ulama Yahudi, namanya Abdullah bin Salam. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, itu tidak benar. Dalam kitab Taurat tidak seperti itu. Coba minta kepada mereka datangkan kitab Taurat. Kemudian mereka mendatangkan kitab Taurat. Lalu Nabi menyuruh mereka untuk membaca hukuman untuk orang yang berzina dan mereka sudah berkeluarga. Lalu mereka ini membaca, Bapak Ibu. Tapi ketika sampai kepada ayat rajam, mereka menutup dengan tangannya. Lalu Abdullah bin Salam tahu bahwa mereka menutup ayat rajam itu, maka Abdullah bin Salam berkata, irfa yadaik, angkatlah kedua tanganmu. Diangkat oleh dia yang membaca, kemudian Abdullah bin Salam minta untuk membacanya. Ternyata yang ditutupi itu adalah ayat tentang rajam, bahwa dalam kitab Taurat, jamaah Allah, orang yang berzina bila dia sudah menikah maka hukumannya dirajam sampai mati. Ini kan sama dengan Al-Quran. Jadi kedatangan Al-Quran itu membenarkan hukum-hukum atau membenarkan berita-berita yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, inilah yang disebut dengan musaddiqal lima baina yaday. Wa anzalat Taurat wal Injil, dan Allah menurunkan kitab Taurat yaitu kepada Nabi Musa. Wal Injil, Allah juga menurunkan kitab Injil yaitu kepada Nabi Isa alaihissalam. Min qablu, sebelumnya. Ini kalau kita ngikuti makna ya Bapak Ibu, berhentinya di min qabl. Makanya sebagian mushaf min qablu ada tanda wakafnya enggak? Di min qablu itu. Di mushaf panjenengan ada enggak? Ibu-ibu? Enggak ada. Nah, sebagian mushaf ada tanda wakafnya, wal injila min qabl. Cuman kalau berarti di min qabl ini kan enggak enak. Karena enggak sama dengan ujung ayat yang sebelumnya, al hayyul qayyum. Nah, supaya enak ujungnya maka diberhentikan di wal injil, min qabl, sebelumnya. Maksudnya Taurat dan Injil ini diturunkan sebelum Al-Quran. Kemudian tujuan lain dari diturunkannya kitab suci termasuk juga Al-Quran, Bapak Ibu, yaitu hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia, ya. Wa anzalal furqan, dan Allah menurunkan Al-Furqan. Ada yang mengartikan Al-Furqan ini kitab Zabur, yaitu kitabnya Nabi Daud. Ada yang mengatakan umum, bahwa semua kitab yang diturunkan oleh Allah itu Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, ya. Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, lahum adzabun syadid, bagi mereka adzabun syadid, azab yang berat, azab yang dahsyat, ya, yaitu azab neraka, ya. Kalau disebut adzabun syadid maka yang dimaksud adalah azab neraka. Wallahu azizun zuntiqam. Sesungguhnya Allah aziz, maha perkasa. Zuntiqam, ini ada dua zun, ya. Pertama zu, yang kedua lu. Wallahu azizun zuntiqam.
Cuman kalau orang tidak fasih bacaannya bunyinya sama. Wallahu azizun dzuntiqam sama. Kalau fasih beda. Wallahu azizun dzuntiqam. Ya. Wallahu azizun, dan Allah maha perkasa. Dzuntiqam, yang memiliki intiqam, siksaan. Intiqam ini balasan. Balasan, Allah telah menyiapkan siksaan untuk membalas orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ayat 5 kita bahas pekan depan insyaallah. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Baik. Apakah alif lam mim ini termasuk ayat mutasyabihat? Iya. Ayat mutasyabih, ayat yang samar maknanya. Karena ada yang mengatakan ada makna tapi yang tahu hanya Allah. Ya. Ayat itu ada dua Bapak Ibu. Ada ayat muhkamat, ada mutasyabihat. Muhkamat artinya sudah jelas maknanya. Bahkan hampir semua ulama sepakat maknanya seperti itu. Sedangkan ayat mutasyabihat ini ayat yang samar. Samar jamaah rahimakumullah. Sehingga banyak kemungkinan. Ada yang bilang ini, ada yang bilang tafsirannya ini, ada yang bilang seperti ini dan seterusnya. Ya kan, termasuk alif lam mim ini. Ada yang bilang enggak ada maknanya. Ada yang bilang ada maknanya tapi Allah yang tahu. Ada yang bilang tidak ada maknanya secara mutlak. Ada yang tidak berkomentar sama sekali, Bapak Ibu. Jadi alif lam mim ini termasuk ayat mutasyabihat. Nanti kita belajar ayat mutasyabihat nih 2 pekan lagi insyaallah. Ayat berapa itu yang ada mutasyabihatnya? Ayat 7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ya. Tasyabihat. Allah taala alam. Ada yang lain? Sampun ya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.